Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education, Edukasi Tanpa Batas, bersama saya, Yusea Kamarullah. Sahabat Yuka, selamat menyaksikan videonya. Ya, sahabat Yuka, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Dan untuk apa kita mempelajari kimia hijau? Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita saksikan paparan materi tentang kimia hijau. Check it out! Sahabat Yuka, ide kimia hijau pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik, termasuk produksi perubahan dalam biaya produk, proses pembuatan, penggunaan bahan mentah, dan daur ulang. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa yang berbahaya. Kimia hijau bisa juga disebut dengan kimia berkelanjutan. Prinsip kimia hijau. Pada tahun 1998, Paul Anastas bersama dengan John C. Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam praktik kimia hijau. Apa saja prinsip yang sudah dikembangkan? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Sahabat Yuka, dalam kimia hijau harus patuh pada 12 prinsip yang sudah dikembangkan. Apa saja ke-12 prinsip tersebut? Yang pertama adalah pencegahan. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Ini senada dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce adalah mengurangi sampah. Reduce bisa dilakukan dengan cara membawa kantong sendiri untuk mengurangi kantong plastik. Selanjutnya, reuse. Reuse adalah menggunakan kembali. Contoh reuse adalah botol air minum. Botol air minum dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian recycle. Recycle adalah pemrosesan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Contohnya adalah kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Misalnya tas jinjing. Prinsip yang kedua adalah ekonomi atom. Melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir, sehingga limbah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Intinya adalah memaksimalkan proses, meminimalkan hasil limbah. Prinsip yang ketiga adalah sintetis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintetis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Intinya adalah setiap pembuatan bahan sintetis kimia diusahakan tidak beracun dan tidak berbahaya, baik bagi manusia maupun lingkungan. Prinsip yang keempat adalah merancang bahan kimia yang lebih aman.
Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Artinya, produk kimia yang dihasilkan harus aman dan tidak beracun. Yang kelima adalah pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut, zat pemisah, atau yang sejenisnya. Artinya, sebisa mungkin penggunaan zat tambahan itu tidak berbahaya saat digunakan. Selanjutnya, prinsip yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Metode sintetis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Ini menegaskan bahwa metode sintetis harus dilakukan pada suhu dan tekanan yang sesuai dengan sekitarnya. Yang ketujuh adalah bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbaharui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Selanjutnya yang kedelapan, mengurangi derivatif atau turunan. Mengurangi turunan yang tidak perlu atau dihindari apabila memungkinkan, karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Ini menegaskan bahwa harus melakukan transformasi sintetik yang lebih selektif, sehingga akan menghilangkan atau mengurangi kebutuhan untuk proteksi gugus fungsi. Selanjutnya, yang kesembilan adalah katalis. Penggunaan reagen katalis diusahakan seselektif mungkin, sehingga lebih baik daripada reagen stoichiometry. Katalis dapat memainkan beberapa peran dalam proses transformasi. Di antaranya, meningkatkan selektivitas reaksi, mengurangi suhu transformasi, meningkatkan konversi produk, dan mengurangi limbah reagen. Keuntungannya adalah dengan mengurangi suhu kita dapat menghemat energi dan berpotensi menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Prinsip yang ke-10 adalah desain untuk degradasi. Merancang produk yang dapat terurai menjadi produk degradasi, tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Disinilah arti pentingnya sintetis material sehari-hari yang biodegradable. Misalnya biopolimer, plastik yang ramah lingkungan. Prinsip yang ke-11 adalah analisis real-time, pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real-time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Metode analisis harus dikembangkan dan digunakan agar memungkinkan untuk real-time. Pemantauan pada proses dan kontrol agar tidak terbentuk zat yang berbahaya. Prinsip yang ke-12 adalah penggunaan bahan kimia yang lebih aman.
secara inheren untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Setelah mengetahui prinsip-prinsip kimia hijau, kita pun harus mengetahui tujuan kimia hijau. Apa tujuan kimia hijau? Menurut Prabhawati tahun 2015, tujuan kimia hijau adalah mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Sahabat Yuka, berikut adalah contoh reaksi kimia yang aman dan bermanfaat, yaitu reaksi fotosintesis. 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6 O2. CO2 adalah gas karbon dioksida yang biasanya disebut dengan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Jika ditambah dengan air, maka akan menghasilkan glukosa yang merupakan sumber energi bagi manusia. Hasil yang lainnya adalah oksigen. Oksigen itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Sahabat juga, demikianlah materi kimia hijau kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Thanks for watching this video.